أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Syafi'i yang saya muliakan, kita masuk pada pembahasan yang baru dari kitab Dalilus Sa'ilin, yaitu An-Namimah, perbuatan mengadu domba. Tentu yang dimaksud bukan domba yang kita adu, tapi ini istilah bagi aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk merusak hubungan antara dua orang. Dia membawa berita ke fulan dan ke alan, tujuannya untuk mengadu, tujuannya untuk menciptakan permusuhan di antara mereka berdua. Adu domba ini bisa terjadi pada dua individu atau dua kelompok. Bisa jadi tujuannya memecah belah atau mengadu dua individu atau mengadu dua kelompok. Dan ini akhlak yang membawa pemiliknya ke dalam api neraka, sekalipun dia seorang muslim. Siapa yang punya dosa namimah dan dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia berpotensi mendapatkan siksa yang besar. Karena namimah ini termasuk akhlak yang buruk, dan akhlak ini bagian dari dosa besar. Di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, salah satu dosa besar itu adalah an-namimah. Pelakunya disebut namam. Dan sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Salah satu dosa yang wajib kita tinggalkan agar ibadah puasa kita tidak rusak adalah namimah. Hati-hati membawa berita, dan jangan suka menjadi orang tukang cerita, tukang nukil berita. Harus cerdas. Mosok belasan tahun sudah beritahu harus tabayun, jangan suka menukil berita atau belum tabayun, sik pancet ay. Apalagi Ramadan ikhwan, bisa rusak ya. Dan terpenting bagi kita itu membaca berita-berita yang turun dari langit, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu lebih penting daripada antum bocor berita-berita yang terjadi di sekitar ya. Berita-berita itu perlu diketahui. Seorang muslim itu juga harus melek apa yang terjadi di sekitarnya, tapi itu cukup mengambil porsi yang sedikit saja. Jangan 5 waktu kayak sholat wajib, pagi melek bocor berita, duhur bocor berita, asar bocor berita, maghrib bocor berita, nang masjid bocor berita. Akhirat tuh keluar apa? Kepalanya bek. Padahal tidak semua berita perlu kita baca, tapi kalau Quran dan hadis perlu kita baca. Salah satu sarana pengadu domba itu ya berita itu. Hati-hati. Maka ketika ada informasi masuk kepada kita, teliti dulu, tabayun dulu. Pertama, benar apa enggak? Yang kedua, kalau benar itu betul-betul terjadi dan memang faktanya ada, kalau saya sampaikan ke orang lain bermanfaat apa tidak?
Ada berita benar tapi diomongkan tidak manfaat. Benar, ceritanya benar, tapi tidak bermanfaat, bahkan membahayakan. Contohnya, antum bicara kepada saya tentang kejelekan si fulan. Betul kejelekannya seperti itu. Apakah bermanfaat kalau kemudian berita yang saya dengar dan memang faktanya ada, lalu saya sampaikan, hei fulan, tadi si fulan itu ngomong, ente kayak gini, itu ngadu domba namanya. Betul yang disampaikan, tapi tidak bermanfaat, justru mendatangkan mudarat. Maka orang muslim itu dia selalu melihat dua hal. Yang pertama kebenaran, yang kedua manfaat. Itu yang harus kita pegang dalam menerima dan menyampaikan informasi. Yang pertama kebenarannya. Jangan jadi tukang nukil. Street masuk, blab, street masuk, blab, 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 blab. Kadang-kadang bocok iki berita tidak masuk akal. Kok iso si fulan iki sekolah tapi ngirim berita kok ngene iki. Terkadang kita heran, kenapa? Ternyata dia tidak sadar sudah dipermainkan oleh syaitan. Maka apa hubungannya dengan namimah? Salah satu sarana orang mengadu domba itu adalah dengan menukil berita tanpa kehati-hatian, tanpa melihat dua aspek ini. Yang pertama kebenaran berita itu, yang kedua manfaat. Manfaat secara syar'inya ada apa enggak? Tidak ada, stop. Tapi kalau antum kirim hadis, kirim ilmu, pasti bermanfaat. Maka hati-hati ikhwani fillah dengan namimah. Ya. Ada orang yang melakukan namimah ini, satu dengan kesadaran dia tahu dia ngadu domba, tapi ingat ada orang-orang nggak sadar dia sedang mengadu domba. Kenapa tidak sadar? Tidak hati-hati dalam menyampaikan berita. Rasa takwanya kurang. Takwa itu salah satu ciri orang yang bertakwa apa? Itu kehati-hatian. Apa yang mau dia sampaikan, apa yang mau dia lakukan, dia akan melihat apa yang dia lakukan ini benar apa enggak, bermanfaat apa enggak. Itu cirinya orang bertakwa. Kalau kita model orang tidak pernah mensaring semua yang kita masuk, apa yang kita ucapkan, kita belum bertakwa. Sebagaimana pertanyaan Umar bin Khattab kepada salah seorang sahabat, apa itu takwa? Takwa itu engkau berjalan di jalan yang di situ ada duri-durinya. Bagaimana engkau berjalan ketika jalan yang akan kau tempuh itu ada duri-durinya? Kata Umar, saya akan berhati-hati. Saya akan melihat mana jalan yang berduri, mana jalan yang tidak berduri. Jadi hati-hati, terus melihat dia. Itu cirinya orang yang bertakwa, mawas diri. Tapi kalau orang karepe dhewe ndak melihat akibat, wis pokoknya saya mau ngomong, saya ngomong, saya mau bertindak, saya bertindak, ndak peduli apa yang terjadi. Mohon maaf, hatta model kita model sunnah, kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati. Namimah ini dosa yang banyak dilakukan, dan dosa inilah yang banyak juga menyebabkan retaknya hubungan di antara manusia. Ini gara-gara namimah. Pelakunya disebut namam, padahal dosa ini bukan dosa ringan di hadapan Allah, dia termasuk dosa besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, disebutkan di sini an-namimah naqlu kalami ba'dhin nas li ba'dhin liqasdil ifsad wa iqa'il adawa wal baghdha. Jadi menukil perkataan sebagian orang, dia nukil berita kepada yang lain liqasdil ifsad, tujuannya memang untuk merusak, wa iqa'il adawa wal baghdha, dan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti hamba-hamba Allah yang beriman, baik laki-laki maupun yang perempuan, dengan menuduh apa yang tidak mereka lakukan,
Maka orang-orang seperti itu telah memikul kedustaan dan dosa yang sangat jelas, termasuk menyakiti hamba-hamba Allah adalah menuduh mereka, menfitnah mereka, menyebabkan terjadinya pertengkaran di antara mereka. Itu orang yang hidupnya seperti duri, ya, hidupnya seperti duri. Duri itu idza, punya watak menyakiti. Tidak ada orang yang kena duri ya Allah zani, tidak, tapi sakit dia. Idza, ada manusia yang ya itu ya, menimbulkan rasa sakit di kalangan manusia bighairi maktasabu, dengan apa yang tidak mereka lakukan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Innal Hujurat ayat 6 ini ayat yang mengingatkan, dan ini harus selalu diulang terutama di era sekarang. Yang tadi fenomenanya tadi saya sampaikan di awal, banyak orang tidak tabayun, tidak melakukan verifikasi berita. Ayat ini saja masih banyak kita melanggar. Satu ayat ini loh, kita orang berulang-ulang terkadang di grup itu, Pak. Ini saya bicara grup WhatsApp kebetulan. Berulang-ulang, ya kita tabayun. Saya ada terus orang-orang yang nggak berpikir. Berita yang nggak masuk akal, nggak mungkin itu terjadi. Dan memang hoax akhirnya. Ujung-ujungnya apa? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nyesel kamu. Nyeselnya bukan dicaci oleh manusia, Pak. Dicaci oleh manusia mayadur, paling sedikit sakit. Nyeselnya apa? Di akhirat menyebarkan berita dusta so'afak, seluruh penjuru bumi terpengaruh dengan berita kita. Ya Allah, berapa dosa yang kita pikul. Eman sholat berjamaah kita itu. Kenapa? Tidak hati-hati. Ya ini satu ayat terkadang kita masih susah mengamalkan satu ayat. Lah kalau satu ayat belum bisa diamalkan, mau barokah negeri ini, mayumkin ya akhi. Antum mau mengalahkan musuh-musuh Islam, lah kita sendiri berbohong, ngamalkan satu ayat saja berat. Mayumkin. Itu yang selalu kita dorong, introspeksi. Saya ketika ada masalah, ya Allah, anak ini yang salah. Ada dosa di dalam diri saya, pasti ada dosa. Sebelum saya menyalahkan si fulan atau si allan. Kalau antum suka menyalahkan si fulan atau si allan, antum tidak akan pernah menjadi orang baik. Karena merasa tidak ada masalah, itu semuanya bukan dari saya. Bisa jadi kondisi negeri, bisa jadi saya problemnya itu. Kenapa? Saya suka berdusta, berkhianat, saya menjatuhkan saudara saya. Allah kasih orang yang seperti itu untuk memimpin saya. Ya kita orang kadang kurang introspeksi, teriak-teriak terlalu dukur, tak iso dicapai, wes dukur dengan berita itu. Akhirnya jatuh pada sikap seperti ini. Kata Allah, fatabayyanu. Maka seringkali terkadang, afwan saya sampaikan, ada orang WhatsApp saya, Ustaz ini gimana? Nggak saya jawab karena saya pikir, aduh, seharusnya ente sudah ada tanya gini tuh. Dan jangan terlalu dukur, ngurus urusannya sampai negeri liyo. Ya Allah ya akhi, anak iki tora durun terurus loh, anak iki tora, problem sohul kita, bisnis itu banyak yang perlu diurus. Antum menyibukkan diri yang seperti itu, iki apa iki Sat? Ya apa negara, ya apa presiden iku, ya apa presiden? Ya Allah ya Rabbi. Belum lagi kemudian ada unsur hoaxnya di sana, menyebarluaskan. Sudah hoax, sudah banyak komentar mirip, ini ya memang bla 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 bla. Ternyata beritanya hoax. Loh. Maka kata Allah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga dulu di antara yang paling ditakuti oleh ulama-ulama salaf, silakan dibaca buku-buku tazkiyatun nufus. Itu apa? Bicara. Kalau dulu memang belum ada sarana untuk menukil atau menyampaikan informasi. Dulu itu cuma melalui lisan. Ya sekarang kan banyak melalui medsos itu.
Mereka itu takut, Ustaz. Berita itu betul-betul ketika diterima itu kemudian dipikir terlebih dahulu. Tidak mudah, maka Nabi pun sudah mengingatkan kita, kafa bil mar'i ithman ayyuhaddits bi kulli ma sami'. Nabi mengingatkan itu, kafa bil mar'i ithman ayyuhaddits bi kulli ma sami'. Cukuplah orang itu dianggap berdusta kalau dia menyampaikan informasi yang dia dengar. Setiap ada informasi langsung lepas. Srut blep, masuk keluar, nggak dipikir di sini, tidak ada, sini atau hati tidak ada, telinga langsung turun ke lisan, out. Itu kata Nabi, orang seperti itu pendusta, bukan fulan atau alan, hadar Rasulullah SAW. Maka apa yang perlu kita lakukan agar tidak termasuk pendusta oleh Nabi, berdusta oleh Nabi? Maka jangan suka menyebarkan berita yang kita dengar, disaring dulu. Maka di sini ikhwani fillah, saya juga sarankan kalau antum berada di grup-grup medsos, pilih grup yang bukan ahli sebar berita, tapi yang sebar ilmu. Ya, kalau sebar berita, ya Allah, wes HP karepek ya. HP ini kan kadang-kadang sampai ya gara-gara bukan isinya buku, bukan isinya ceramah-ceramah, gara-gara ada si fulan toko politik ngomong ini, toko politik ngomong itu, sampai begitu orang. Ya, ngerusak HP, ngerusak pikiran. Wadah ada solusi. Antum seperti itu solusinya apa? Tidak ada, selesai. Maka Allah katakan kalau datang kepadamu orang fasik dan berita yang masuk ke kita itu macam-macam, ikhwani fillah. Bahkan ya Allah, bahkan terkadang berita yang terkesan membela Islam, itu dikirim oleh orang-orang yang punya kepentingan politik, dan itu sudah terlalu sering terjadi. Ini terakhir pemimpin Islam, khalifah yang kedua sekarang, Putin, dilulukan kayak ya Allah ya Rabbi ya akhi man huwa wa man huwa, ya, dilulukan kayak khalifah Umar bin Khattab. Wah, dash, ini antum, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Man huwa, gara-gara saya sampaikan ini kaitannya dengan gara-gara hada sampai bertengkar loh, kadang-kadang debat. Udah isu ini, aku sebenarnya Ukraina ambil Rusia itu di Indonesia. Iki zauja kabeh jerit minyak kon ribut Ukraina. Ya Allah, suhu lo ya akhi. Mikir ya apa cek berkembang bisnis saya. Ya Allah, biar saya lebih tenang dengan sholat khusyuk ya apa. Ojo mikir Rusia ya akhi, man anta. Sudah mikir nggak tahu beritanya dari WhatsApp lagi, la haula wala quwata illa billah. Ya. Akhirnya apa? Berdebat, berini, hasilnya apa? Pahala nonsen, bisa jadi dosa. Ya itu bla 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 bla. Lah, khalas. Ya. Boleh dibicarakan beberapa hal-hal seperti itu, tidak ada masalah, tapi jangan mengambil porsi yang besar dan jangan seperti kita ini orang yang terlibat. Seperti pengamat. Eman. Maka semua berita kata Allah binaba'in fatabayyanu. Tabayun verifikasi, Pak. Ya. Termasuk ini saya ingatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tabayun dulu. Banyak juga tersebar hadis-hadis kadang nggak tahu dari mana sumbernya. Ingat Nabi SAW mengingatkan kita, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku maka hendaknya dia pesan tempat duduknya di api neraka. Tabayun. Kalau kecuali sudah jelas sumbernya, jelas hadis Bukhari, hadis Muslim, jelas sumbernya. Yang enggak jelas-jelas tabayun dulu, ya. Kalau menyebarkan berita-berita politik atau berita-berita kondisi masyarakat atau ucapannya orang dan itu dusta, sudah berbahaya, apalagi menyebarkan berita atas nama Rasulullah SAW padahal tidak pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu lebih berat.
Maka prinsip tabayun itu harus selalu kita kedepankan. Menverifikasi berita, dilihat dan dibaca. Terkadang kalau ini kita merasa penting dibaca, kadang baca judulnya. Sat kirim. Diinget no ya akhi, isi ini ndak kok gini. Iya tah. Loh, ya apa? Lah ente iya tah kok kirim-kirim, Pak. Jadi terpengaruh dengan kenapa? Karena memang kelemahan kita umat Islam itu membaca. Iqra, perintah Iqra-nya belum kita amalkan. Ya, padahal perintah Iqra itu membaca dengan apa? Dengan pemahaman. Itu ayat yang pertama kali Allah turunkan sebelum Allah perintahkan ibadah sholat, ibadah haji, semua perintah kata Allah Iqra. Maka di sini Allah ingatkan, kalau kita tidak tabayun, apa akibatnya di dalam surat ayat ini? Akibatnya apa tadi? Nadim, menjadi orang yang menyesal. Nyesal, Pak. Loh, iya, saya katakan tadi kalau di dunia hanya dicela orang, tidak terlalu. Ente nyebarkan berita bohong itu kan sudah pukulan ya. Tapi yang berbahaya di akhirat ya akhi. Tapi kalau di dunia kecekel polisi lebih salah gini. Kenapa? Karena berita-berita yang tidak valid kita sebarkan. Walaupun terkadang valid pun jangan macam-macam ya. Hati-hati bermain media sosial ya. Hati-hati. Makanya saya katakan tadi valid sudah, yang kedua manfaat apa anda. Ini kalau berbahaya bagi saya dan tidak ada manfaatnya ya tidak perlu disebarluaskan. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 10-11, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Jangan engkau ikuti setiap orang yang suka bersumpah, baik bersumpah dengan bil haq, dengan kebenaran, atau bil batil. Halaf itu orang yang selalu sumpah. Saking sering sumpahnya dia, sampai-sampai sudah yang benar, yang salah dia berani bersumpah. Halaf. Orang seperti ini ojo diikuti. Mahin, yakni terhina. Orang yang tidak memuliakan agamanya, tidak memuliakan Allah, dia adalah orang yang hina. Tidak peduli dengan syariat, tidak peduli dengan agama. Bersumpah dengan kedustaan. Ini jangan dijadikan tokoh ya. Apalagi ateis diangkat sebagai khalifah, loh lebih parah lagi ya. Sing benar didukung tanpa perlu berlebihan. Kalau memang itu kebenaran. Halafim mahin, hammaz yang suka mencela, mengumpat, merendahkan orang. Masya'im binamim, ini terkait dengan namimah. Orang masya' yang berjalan ke sana kemari menyebarkan berita untuk menciptakan permusuhan di kalangan masyarakat, di kalangan kaum muslimin. Orang seperti ini jangan diikuti. Ini manusia yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah mengingatkan orang-orang yang berjalan dengan menukil berita untuk menciptakan onar, menciptakan permusuhan di antara kaum muslimin, maka sebaliknya perintahnya adalah berjalanlah di muka bumi ini untuk merekatkan hubungan di antara kaum muslimin. Maka hati-hati ikhwani fillah, termasuk sampaikan ke istri-istri kita, ke putra-putri kita. Contoh yang tadi saya sebutkan di awal, ada si fulan ngomong sama anak tentang si Alan, jangan disampaikan kepada si Alan. Takutnya kita termasuk orang yang menyebarkan ini. Jadi jangan disampaikan. Apalagi kalau di dalam hatinya ada niat memang cek tukaran wis, cek fulan biar hawa sama hada. Ya Allah, nadim kita jadi orang-orang yang nadim ya. Nadim itu menyesal, nyesal kita. Ini terkadang sering. Maka ketika ada orang terkadang ngomong si fulan ngomong la khalas ya cukup. Bahkan ada pernah si fulan datang, Ustaz ente di la khalas cukup. Anda tidak ada urusan sama orang yang akan itu sebut. Jangan sampai awalnya Anda tidak benci jadi benci.
Dia mau ngurus, dia mau berbicara tentang saya, masya huwa. Tidak ada urusannya. Yang penting anak mau jaga hati. Kecuali kalau ada orang ngomong mau mencelakakan, dia sampaikan. Ya, ada orang ngomong sama anak ini mau gitil fulan ini, utang tidak dibayar ini. Lah, tak sebutkan. Ya, anak nasihati ini dulu ya akhi, jangan. Nggak, anak mau gitil. Saya sebutkan itu, hati-hati mau digitil. Ya, kalau jelas. Itu karena ada ancaman yang menghilangkannya. Tapi kalau omongan jangan disampaikan, akhi. Tak boleh. Si fulan kata. Oh iya ta. Kadang orang yang menyampaikan ke kita, satu mungkin dia tidak niat untuk, dia tidak nyangka kalau kita akan menyampaikan. Itu hati-hati. Terkadang orang ngomong sama kita, curhat ya. Dia merasa ini saya, orang yang dicurhatin ini, dia merasa bahwa saya adalah orang yang amanah. Itu juga hati-hati. Kalau orang sudah menitipkan sesuatu kepada kita, termasuk ceritanya dia yang terkait dengan orang lain, dan dia menganggap kita tidak akan cerita. Kalau kita cerita, kita pengkhianat yang paling keji. Kenapa? Karena kita di hadapan dia seperti orang yang amanah, di belakang ternyata terkhianat. Musuh di dalam selebut, ya akhi. Hammazim masya'in binamin. Kemudian Allah ceritakan tentang istrinya Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang membawa kayu bakar. Istrinya Abu Lahab ini dia disiksa, ya, wa imra'atuhu, dan istrinya yang masuk neraka dengan Abu Lahab bukan hanya karena kekafirannya saja. Kekafiran itu pertama kali gara-gara itu dia disiksa. Dia kafir, dia menentang Nabi, dan termasuk istrinya Abu Lahab melakukan fitnah namimah. Jadi tidak hanya menentang Rasulullah SAW, dia setiap malam itu menabur duri di jalan yang biasa dijalani oleh Rasulullah SAW. Dia suka mengadu domba, berbicara tentang Nabi, membuat orang benci dengan Rasulullah SAW. Termasuk saya ingatkan ikhwani fillah, jangan membuat masyarakat benci terhadap sunnahnya Rasulullah SAW. Itu perbuatan manusia yang paling keji. Kalau dulu langsung pada fisiknya Nabi, sekarang ada orang-orang yang memprovokasi orang untuk meninggalkan sunnahnya Nabi dan membenci mereka, mengidentifikasi mereka sebagai teroris. Itu manusia yang paling keji, membuat orang ketakutan untuk mengamalkan Islam. Kalau yang bicara orang-orang tidak beragama, mafisyik, ya mereka tidak beragama, tidak ngerti. Tapi kalau yang berbicara tokoh Islam di organisasi Islam, kemudian memprovokasi masyarakat untuk membenci sunnah Rasulullah SAW, hati-hati bewong jenggotan lu, hati-hati bewong gini, hati-hati. Di saat manusia-manusia penipu, penimbung barang berkeliaran, dia justru mengingatkan saudaranya sendiri, hati-hati dengan saudaranya. Ya, agama apa yang anda anut ini? Ini juga berbahaya, termasuk mengadu domba. Antum sebagai dai, ustaz, jangan provokator, ngadu domba. Saya berapa kali kita dengar di medsos, bukan kita lihat. Bukan ngajarkan ilmu, orang yang berpendapat berbeda pendapat itu dibantah dengan ilmu, tapi dibantah dengan provokasi, dibantah dengan menanamkan kebencian kepada masyarakat. Islam itu mengajarkan kita untuk berbicara dengan ilmu. Berbeda pendapat butuh diskusi dengan ilmu, billati hiya ahsan. Semuanya harus dengan ilmu. Ilmu, kepala dingin, hati yang bersih. Kalau ada orang berbeda pendapat, sampaikan dengan ilmu. Jangan menggunakan bahasa-bahasa provokatif. Saya menyebutnya bukan orang baik, itu provokator. Maka jangan membuat orang ini benci dengan saudara kita, apalagi benci dengan orang-orang yang beragama, takut dengan orang-orang yang beragama. Itu langkah-langkah
caranya orang-orang kafir musyrik di zaman dulu. Makanya saya katakan kalau orang di luar Islam itu ya sunnatullah. Tapi yang berbahaya kalau ada orang ngaku muslim ya, bahkan di organisasi Islam kemudian memprovokasi kelompoknya untuk membenci kelompok yang lain. Dan terkadang materi-materi yang dijadikan bahan provokasinya itu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dan mereka tahu itu ada di dalam kitab-kitab mereka, tahu betul. Sunnah Nabi dijadikan timbangan untuk menilai buruknya orang. La haula wala quwata illa billah. Maka sekarang ini kita butuh belajar itu ya ikhwan. Masyarakat ini diajak ayo dengan ilmu. Dan terkadang provokator itu nggak mau, mereka takut kalau masyarakat diajak untuk belajar, takut. Karena kalau belajar mereka bisa mengerti. Maka ditanamkan provokasi-provokasi. Intinya kesimpulannya jangan jadi provokator. Sampaikan ilmu, sampaikan hujjah, sampaikan argumentasi yang jelas sumbernya. Kalau hadis sumbernya jelas, ucapan ahlus sunnah juga sumbernya jelas. Nanti orang itu akan mengetahui mana yang harus saya ambil, mana yang tidak perlu saya ambil ya. Jangan provokasi. Bahasa provokasi itu gini, kalau tidak seperti kita, itu musuh kita. Kamu keluar dari masjid itu, jangan di situ kamu ya. Kalau tidak seperti kita seakan-akan dia ini titisannya sahabat, titisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan bukan ilmu yang disampaikan tapi provokasi, itu bahasa provokasi, Pak. Tapi bahasa ilmu itu ya akhi, dalam masalah ini hadisnya ini mereka punya pandangan yang lain karena hadisnya ini. Jadi orang itu disampaikan ilmu sehingga tidak terjadi kebencian, tidak sampai jatuh pada perbuatan adu domba. Kemudian dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namam. Kata Nabi, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Namam itu suka mengadu domba. Orang seperti ini tidak nyaman kalau melihat orang itu anteng. Masyarakat itu anteng, tidak nyaman dia. Usaha-usaha. Ya akhwan, ini sekali lagi perlu menjadi bahan introspeksi diri dan keluarga kita, termasuk istri-istri kita. Ya, terkadang para wanita itu juga kurang selektif mendengar dan menyampaikan berita. Hati-hati, sampaikan. Jangan sampai nanti di akhirat ternyata dipertemukan dengan pemimpinnya wanita yang suka mengadu domba. Siapa? Istrinya Abu Lahab. Ya, tidak ketemu dengan Aisyah, tidak ketemu dengan Khadijah, tapi ketemunya dengan Ummu Jamil. Na'udzubillah. Ini yang perlu kita ingatkan. Termasuk ikhwani fillah, ada problem di tengah-tengah kita. Saya bicara tentang keluarga. Ada problem, ada konflik, jangan namimah. Selesaikan dengan cara-cara yang baik. Kalau belum selesai sudah tahan lisan. Karena setan itu paling senang di lingkungan yang di situ ada konflik. Paling senang setan itu datang semua itu sohib-sohibnya. Iki lono iki menungso ini tinggal dicotek titik, habis ini semuanya amal solehnya dia. Hati-hati ketika hati dalam kondisi benci sama orang, ada konflik. Dan kita ini punya konflik biasanya, manusia. Tapi sering saya sampaikan, kalau berkonflik jangan fujur, jangan berlebihan, terukur. Kalau ada orang salah dibalas ukurannya benar, ukurannya terukur. Salahnya satu, katakan dia salah satu, jangan katakan dia salah 10. Bisa jatuh pada sifat munafikan. Syaitan itu paling asyik di lingkungan yang di situ ada konflik. Ya Allah, ini bukan ucapan saya, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadinya namimah itu seringkali terjadi di orang-orang yang memang sedang ada masalah dia dengan orang lain. Itu paling senang dia menyebarkan berita untuk menciptakan kebencian. Ini harus benci dengan itu, karena saya benci dengan itu, saya harus punya kelompok untuk membenci fulan. Hati-hati ya akhi, itu yang saya katakan ibadah kita rusak. Betapa banyak di tengah-tengah kita seperti itu. Namam. Maka harus kita ingatkan,
lisan, ini hati-hati. Maka kalau sudah konflik itu harus sadar. Ketika kita sedang konflik harus sadar, ini syaitan sedang mengintai saya. Bukan mengintai, sudah dekat sudah. Dan dekatnya bukan 1-2 syaitan, Pak. Maka ketika iblis menyebarkan pasukannya, ya. Iblis itu coba bayangkan mulai zamannya siapa? Nabi Adam sampai sekarang masih hidup. Dan dia 24 jam menggoda manusia. Coba antum bayangkan ilmu menggodanya, menyesatkannya seperti apa sudah. Gelar akademik paling tinggi apa? Guru besar. Ya, itu lebih dari itu. Dia punya anak buah, ngirim pasukan, dikirim pasukan itu. Dan setiap anak buah setelah menyesatkan manusia, mereka lapor. Saya sudah ini, kata iblis, biasa. Sampai ada anak buah yang mengatakan, saya sudah memisahkan 2 orang antara suami dan istri. Anta, kata iblis, ente pahlawannya. Pelajaran penting apa ternyata? Iblis itu paling demen dan merasa hebat kalau sudah memisahkan 2 orang. Dan itu memang yang dikejar oleh iblis. Maka kalau sudah dalam kondisi konflik, hati-hati, banyak istighfar dan banyak menutup mata, menutup telinga. Agar apa? Tidak terjadi pada sifat adu domba, tidak terjadi pada sifat fujur. Syaitan menyesatkan kita bukan hanya kita dikeluarkan dari masjid, tidak salat di masjid lah. Syaitan itu banyak cara. Ndak iso diganggu salatnya, ngajinya ndak iso, akhlak. Ini artinya, kebetulan dia sudah menyisakan ruang kebencian terhadap saudara-saudara sendiri. Disitulah syaitan masuk, diupek-upek tambahan. Maka hati-hati, namam. Ini yang dikatakan ulama-ulama kita, berhati-hatilah dengan dosa-dosa yang membinasakan. Padahal Anda sholat, ada ibadah, tapi ternyata di akhirat Anda tetap menjadi orang-orang yang binasa. Ya, ini salah satu dosanya, dosa lisan, mengadu domba. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini yu'adzaban. Beliau melewati 2 kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Faqal, kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya ini sedang disiksa, dan mereka disiksa karena dosa yang mereka anggap itu bukan besar. Bala innahu kabir, padahal betul itu dosa besar. Jadi orang-orang ini melakukan dosa-dosa ini di dunia. Sebelum mereka mati, mereka melakukan dosa ini, mereka anggap dosa ini sepele. Tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan alam barzakh mereka. Tidak ada pengaruhnya di dalam kehidupan ukhrawi mereka. Ternyata terpengaruh dan mereka disiksa gara-gara dosa itu. Apa 2 dosa yang mereka lakukan? 2 orang yang melakukan dosa apa? Masing-masing dosa mendatangkan siksa kubur. Amma ahaduma fakana yamshi bin namimah. Yang satu Allah siksa di alam barzakhnya karena ternyata dia berjalan di muka bumi dengan menyebarkan namimah. Ya, dia melakukan aktivitas namimah, mengadu domba. Muslim ini mengadu domba. Si fulan. Biar terus kebencian itu terus tersulut. Ya. Ternyata coba perhatikan ya teks hadis ini, dan subhanallah faktanya banyak enggak orang gini. Coba lihat, ternyata orang-orang ini mereka menganggap ini dosa apa? Sepele. Mereka mungkin perasaannya saya sholat, saya ini. Dia remehkan. Ternyata Allah siksa di alam kubur. Yang kedua, wa ammal akhar fakana la yastatir min baulihi. Adapun yang satunya lagi, dia tidak menutup auratnya ketika buang air kecil. Di dalam riwayat yang lain, tidak membersuci setelah buang air kecil, atau tidak cebok setelah kencing.
dosa ini seringkali dianggap sepele. Sahih apa tidak? Sahih. Ya, coba saudara-saudara kita ya. Ya, mohon maaf terkadang mereka-mereka yang seharian kerja di jalan raya, ya kencing di sebaran tempat. Satu hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, dan hadis tadi ikhwani fillah riwayat Bukhari dan Muslim, dan menunjukkan bahwa ada siksa kubur di alam kubur. Ya, ada siksa kubur di alam kubur, dan ini menjadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah, menjadi kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Ya, karena ada sebagian dari kelompok Islam yang mana mereka tidak mau mengakui adanya siksa kubur, tidak mengakui adanya siksa kubur. Ini jelas menyelisihi ahli sunnah wal jamaah dan jelas menyelisihi ayat Allah Azza wa Jalla dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna man syirarukum, kalian tahu siapakah orang yang paling buruk di antara kalian? Siapa yang mengucapkan ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling buruk di antara kalian? Syarar. Orang yang paling buruk siapa? Allah wa Rasulullah alam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling buruk di antara kalian dzul wajhain. Manusia yang punya dua wajah. Alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin. Datang ke saya, Masya Allah Ustaz, inti Masya Allah, bla 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 bla, Masya Allah 1000 kali ngomongnya, Masya Allah. Di belakang saya ketemu orang, oh saya gitu kan fitnah, hati-hati, wala. Dan ini sudah saya saksikan dengan mata saya sendiri. Ya. Dan itu membuat saya kaget. Tak pikir dah ono, tak, karena ini ahli sholat. Jadi yang sering kali saya mengatakan kenapa sholat belum tentu menjamin akhlak kita dan belum tentu menjamin surga kita. Ya, penampilannya sunnah, sunnah, Masya Allah, lihat tuh ahli sunnah. Ternyata lisannya ahli kufur wal ma'asi, ya, perbuatannya ahli kufur wal ma'asi. Itu kata Nabi orang yang paling buruk. Dan subhanallah ditunjukkan di depan kita. Ngomongin kita orang ndak arule, kita orang namburi. Ya Allah, Allahu Akbar. Allah tunjukkan, ya akhi, hadza khain. Ketemu kita baru kelabakan, ndak karu-karuan dia. Padahal kalau ketemu kita, Masya Allah, ya Allah, anta wa maluka. Ya, ada hadis. Subhanallah, sampai saya kaget, ya Allah, memang. Maka tidak salah ikhwani fillah, sampai ada seorang penulis, ya mungkin dia ulama atau da'i, sampai dia menulis buku Tafdilul Kilab ala kathirin mimman labisat thiyab. Antum bisa download itu bukunya, Tafdilul Kilab ala kathirin mimman labisat thiyab. Jadi keutamaan kilab itu apa? Anjing. Agak keras memang, kasar. Keutamaan anjing dibandingkan dari makhluk yang berpakaian, yakni manusia. Dia tidak bicara tentang akidah, anjing tidak berakidah, wala najis, dia najis. Tapi dia bicara tentang kesetiaan dan amanah. Ternyata binatang anjing ini seringkali lebih amanah, lebih setia daripada manusia. Bukankah manusia banyak yang berkhianat? Anjing itu kalau kita berbuat baik, Pak, antum baiki dia, Allahu Akbar, dijaga betul kita. Manusia belum tentu. Antum berbuat baik kepada mereka, dia punya kesempatan menjatuhkan, dia jatuhkan. Bahkan sholat. Ya. Jadi ini buku mungkin ada orang banyak mengkritik, itu apa maksudnya? Tapi itu sebagai apa? Cambukan buat kita. Ya mungkin penulisnya mungkin dikecewakan. Binatang itu kalau kita betul-betul baik sama dia, tidak akan mengkhianati dia sama tuannya. Antum bisa saksikan itu. Dan anjing itu
loyalitasnya luar biasa. Manusia, Anda sikapi dengan perbuatan baik, Anda sudah mati-matian dengan dia, bisa jadi dia akan berkhianat suatu hari. Dan banyak buktinya, banyak pengkhianatan. Termasuk ini cambuk bagi kita selaku anak. Orang tua itu sudah memberikan segala-galanya, sudah loyal kepada kita, lalu kita besar berkhianat, mengabaikan mereka, merendahkan mereka. Ya Allah, maka Anda tidak lebih mulia daripada si anjing. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan ya dengan keimanan, dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu dengan baik di bulan Ramadan, karena insya Allah hari Sabtu ya, kalau tidak meleset kemungkinan ya, karena ru'yanya belum tapi ada informasi katanya bulan tidak terlihat, susah terlihat atau apa, tapi insyaallah kita menunggu ru'yatul hilal, dan mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan Ramadan. Dan akhirul kalam, saya mohon maaf jika ada salah kata saya ucap atau salah tindakan dari saya, tidak bermaksud untuk menyakiti hati antum, dan saya mohon maaf. Insyaallah kita masuki bulan Ramadan dengan keadaan hati yang bersih dan suci. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.